Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah-tengah pertempuran Istana Dewa Berburu dengan dunia Taisu, tiba-tiba ada sosok yang muncul dari kejauhan. Dan sosok ini adalah Taisu Senju. Saat Zuo memperhatikan Taisu Senju itu, dia pun langsung bergumam. Sialan, sepertinya mereka memanggil bala bantuan lagi. Namun saat orang-orang dari dunia Taisu ini melihat sosok Taisu Senju itu, ada keanehan saat mereka melihat sosok Taisu Senju itu. Ada seseorang yang menggunakan armor dewa palsu, namun dia tidak menutupi bagian kepalanya. Dan juga ada sosok permaisuri yang sebelumnya telah muncul bersama Zhu Hao. Tunggu dulu, sepertinya memang tidak ada yang salah dengan Taisu Senju itu. Coba biarkan dia untuk kembali ke arah tim kita, ucap dari pemimpin pasukan dunia Taisu. Dia segera memanggil Taisu Senju yang baru saja muncul itu. Namun sepertinya Taisu Senju itu tidak bergerak ke arah mereka. Namun Taisu Senju itu malah membuka mulutnya. Dan sebuah energi yang kuat terkumpul di mulutnya. Dan setelah beberapa saat, Taisu Senju itu pun menembakkan energi yang kuat dari mulutnya ke arah pasukan dunia Taisu. Wush, buang. Kemudian ada seberkas cahaya yang keluar dari mulutnya dan membombardir Taisu Senju yang lainnya. Otomatis pasukan dari dunia Taisu pun tiba-tiba terkejut melihat itu. Bahkan Xing Hui pun sangatlah terkejut. Pada saat ini semua pasukan dari dunia Taisu sangatlah kebingungan. Kenapa Taisu Senju ini malah menyerang mereka? Dan mungkin ini benar-benar tidak masuk akal. Bagi orang-orang dunia Taisu, ini baru pertama kalinya terjadi. Taisu Senju ini mungkin tidak akan mengkhianati mereka. Tapi saat ini ada sebuah Taisu Senju yang benar-benar menyerang ke arah mereka. Lalu semua pasukan dari dunia Taisu pun menatap sosok yang menggunakan armor dewa palsu yang ada di atas Taisu Senju itu. Orang itu menggunakan armor dewa palsu. Apakah ada seseorang yang mengkhianati kita? Tanya dari pasukan orang-orang dunia Taisu ini. Tidak mungkin ada seseorang pengkhianat dari dunia Taisu. Jika dia berani mengkhianati kita, kekuatannya akan langsung musnah. Aku rasa dia bukanlah seseorang dari dunia Taisu. Jika dia bukan orang dari dunia Taisu, bagaimana caranya dia bisa menggunakan armor dewa palsu itu? Bahkan dia sendiri bisa mengendalikan Taisu Senju. Tunggu dulu, kemungkinan dia tahu cara untuk menggunakan armor dewa palsunya dan mengambil Taisu Senju yang sebelumnya telah hancur. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Armor dewa palsu hanya bisa digunakan oleh garis keturunan orang-orang dunia Taisu saja. Jika bukan karena garis keturunan orang-orang dunia Taisu, armor dewa palsu itu tidak akan bisa digunakan. Para pasukan dari dunia Taisu pun akhirnya membicarakan sosok yang berada di atas Taisu Senju itu. Mereka mulai berdiskusi satu sama lainnya. Dan mereka melihat pemandangan ini yang mungkin mereka tidak akan bisa mempercayainya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Zhu Hao pun ikut menoleh ke arah Taisu Senju yang baru saja menyerang orang-orang dari dunia Taisu. Dia pun sama terkejutnya. Dia melihat ke arah Taisu Senju yang tidak jauh dari tempatnya berada. Ada dua sosok yang berdiri di atasnya. Salah satunya adalah sang permaisuri. Dan mungkin yang ada di sebelahnya yang menggunakan armor dewa palsu ini adalah Xiaoyan. Karena dia terlihat mirip sekali dengan Xiaoyan dari kejauhan. Namun karena dia menggunakan armor dewa palsu, Zhu Hao pun sedikit meragukannya. Zhu Hao lalu menatap ke arah orang itu. Dia memiliki perasaan yang sama yang dirasakan sebelumnya terhadap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menatap ke arah Zhu Hao. Tatapan mereka berdua saling bertabrakan di udara. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata muncul di hati mereka. Dan mereka sepertinya memang sangatlah cocok. Seolah-olah mereka sudah saling mengenal satu sama lainnya sejak lama. Ibarat dua helai daun yang tumbuh di pohon yang sama.
Jelas mereka tidak bisa dibedakan. Xiaoyan pun langsung menoleh dan mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang dari dunia Taisu. 9 Taisu Senju, aku akan menghadapi kalian, ucap dari Xiaoyan. Di saat berikutnya, salah satu dari Taisu Senju di pihak musuh tiba-tiba tidak bisa bergerak dan menghilang begitu saja. Orang-orang yang berada di punggung Taisu Senju pun tiba-tiba merasa aneh. Mereka seperti orang bodoh. Kemudian mereka terbang menuju Taisu Senju terdekat dari mereka. Pada saat ini, semua orang dari pasukan dunia Taisu memang merasa benar-benar kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Mereka hanya bisa melihat sosok besar Taisu Senju tiba-tiba menghilang di depan mata mereka. Dan ini benar-benar terjadi di hadapan mereka. Semua orang dari dunia Taisu tentu saja belum pernah melihat hal seaneh ini sebelumnya. Tunggu dulu, apa yang sebenarnya terjadi di sini, ucap dari Xinghui. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, orang-orang dari Taisu Senju sebelumnya berhenti melayang. Dan ada sebuah sosok yang besar tiba-tiba menghilang lagi. Semua pasukan dunia Taisu ini menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan mereka segera memikirkan cara untuk menghentikan sesuatu yang aneh ini terjadi. Namun sayang sekali, mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukan ini semua dan bagaimana dia bisa melakukannya. Ketika Taisu Senju sudah menghilang satu demi satu, pasukan orang-orang dari dunia Taisu ini tidak bisa duduk diam saja. Mata mereka tiba-tiba menatap ke arah permaisuri. Karena adegan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan setelah kemunculan permaisuri ini, maka adegan aneh ini bisa terjadi. Setelah kedua Taisu Senju ini menghilang secara misterius, semua pasukan dari dunia Taisu langsung memusatkan perhatian mereka kepada sang permaisuri. Mereka tidak mengira bahwa sosok yang berada di samping permaisuri ini memiliki kemampuan seperti itu. Namun mereka merasa bahwa semua ini disebabkan oleh sang permaisuri, bukanlah sosok yang berada di sampingnya. Pada saat berikutnya, Xinghui tidak bisa duduk diam lagi. Dia lalu menghentakkan kakinya dengan sangat keras dan menyapu ke arah depan. Pada saat yang sama, lusinan orang-orang kuat dari pasukan dunia Taisu pun mengikutinya dari belakang. Dia bergegas menuju lokasi permaisuri dan juga Xiaoyan berada. 2 dari 9 Taisu Senju telah menghilang secara misterius kali ini. Dan hanya menyisakan 7 Taisu Senju saja. Dan 7 Taisu Senju ini masih berusaha untuk menekan pasukan dari Istana Dewa Berburu. Xinghui yang memimpin lusinan orang ini, dia menuju bergegas ke arah Xiaoyan. Namun saat mereka terbang di udara, mereka tiba-tiba berhenti. Karena mereka melihat 2 Taisu Senju yang menghilang sebelumnya benar-benar muncul di sebelah Xiaoyan. Adegan ini tentu saja benar-benar mengejutkan orang-orang dari dunia Taisu lagi. Xinghui mencoba untuk memanggil Taisu Senju itu. Namun kedua Taisu Senju itu tidak bergerak sama sekali. Kedua Taisu Senju itu juga ikut memberontak. Dan semua orang dari dunia Taisu pun terhentak. Mereka masih belum bisa tahu siapa sebenarnya yang telah melakukan ini semua. Dan mereka pun semakin kebingungan. Tepat ketika pasukan dari dunia Taisu ini merasa ragu-ragu dan tidak bergerak, Taisu Senju yang lainnya berhenti menyerang dan mulai menghilang lagi. Pemandangan ini akhirnya membuat semua orang dari dunia Taisu merasa kebingungan. Dan sepertinya memang ada sesuatu yang aneh yang bisa mengendalikan Taisu Senju. Pasukan orang-orang dari dunia Taisu ini semuanya mengandalkan kekuatan armor dewa palsunya. Dan di balik itu semua hanyalah seseorang Daoxian saja. Atau di dalam armor dewa palsu dari pasukan dunia Taisu ini tidak lebih dari seseorang Daoxian. Dan setelah bertarung dengan mereka, dia pun menemukan bahwa meskipun kekuatan mereka kuat saat ini, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan immortality-nya untuk menampilkan skill bertarungnya. Bahkan jika mereka menampilkan skill bertarung, level skill bertarung mereka relatif rendah. Ya, aku sebenarnya mengetahui semua orang dari dunia Taisu saat ini hanya berkekuatan seseorang Daoxian saja. Mereka menjadi lebih kuat karena mereka menggunakan armor dewa palsunya, ucap dari Xiaoyan.
Dia segera mengangkat tangannya ke arah depan. Taisu Senju keempat pun langsung menghilang. Sesaat kemudian, Saiyan juga mengeluarkan Taisu Senju ketiga dan keempatnya. Dalam waktu yang singkat, pasukan dari dunia Taisu ini sudah kehilangan akal sehatnya. Dan mereka sudah kehilangan hampir setengah dari kekuatan tempur mereka. Xing Wei melihat keempat Taisu Senju yang berada di samping Saiyan kali ini. Dan mereka semua telah membuka mulut besar mereka karena tercengang. Energi penghancur dari mereka mulai mengembun di mulut mereka. Dan arah serangannya jelas ditujukan kepada pihak orang-orang dunia Taizu. Saat ini Saiyan telah melesat menuju udara sambil membawa pedang Bang Huang Quanzongnya untuk menghadapi puluhan ribu pasukan dari dunia Taizu ini. Nyala api pun langsung keluar dari tubuh Saiyan. Saat dia mengambil langkah ke depan, lautan api itu menyapu tubuhnya. Dan terlihat ada niat membunuh yang sangat kuat dari matanya. Saat ini, yang paling membuat orang-orang dunia Taizu sangatlah kebingungan adalah armor dewa palsu yang digunakan oleh Saiyan ini. Mereka tidak tahu bagaimana caranya Saiyan bisa menggunakannya. Karena sebelumnya tidak ada orang luar yang pernah melakukan itu. Justru karena ketidaktahuan mereka, inilah yang membuat mereka takut kepada Saiyan. Zhu Hao yang berada di atas binatang terbang raksasanya melihat ke arah sosok Saiyan dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Zhu Hao masih belum mengerti mengapa permaisuri begitu menghargai Saiyan. Siapakah sosok Saiyan ini yang sebenarnya? Kenapa Saiyan begitu mirip dengannya? Dan kenapa dia juga begitu disayangi oleh sang permaisuri? Padahal menurutnya mungkin dia juga sama seperti Saiyan ini. Wajahnya sama, penampilannya sama, hanya gaya rambut dan pakaiannya saja yang berbeda. 4 Taisu Senju di belakang Saiyan saat ini sudah meledakkan sinar cahaya yang berkekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Dan serangan ini diarahkan menuju ke orang-orang dari dunia Taisu. Setelah Saiyan mengambil 3 Taisu Senju dari pasukan dunia Taisu, kali ini mereka hanya menyisakan 7 Taisu Senju yang tersisa. Hitung-hitungan sendirilah. Pertama 9 dan malah mungkin seperti itu. Sorry. Liar tuh dah. Skrip aslinya emang puyang sekali ya. Jadi mungkin tersisa 7 atau mungkin 6 Taisu Senju yang tersisa. Karena memang skripnya ini agak sulit. Dan kalau misalkan ada salah-salah sedikit, harap dimaklum lah. Daripada puyang pisan bacana. Kita lanjut. Ada puluhan ribu pasukan dari dunia Taizu di depan Saiyan saat ini. Dan mereka semuanya menggunakan armor dewa palsu yang terlihat sama. Dan kekuatan mereka hanya dapat dibedakan dari kristal merah yang ada di dada mereka. Saat ini yang berbeda dari barisan depan pasukan dari dunia Taizu ini adalah bentuk armor mereka lebih agresif. Terlihat bahwa warna materialnya juga sangatlah berbeda. Di tengah-tengah dada mereka ada 4 kristal merah yang bersinar terang. Saiyan lalu merundukkan kepalanya. Dan dia bisa melihat armor dewa palsu miliknya hanya memiliki 1 kristal merah saja. Apa fungsi dari kristal merah ini adalah untuk menyimpan kekuatan immortality yang telah diserap oleh armor dewa palsu ini. Semakin banyak jumlah kristal merah di dadanya, maka semakin banyak kekuatan immortality yang dapat digunakan di dalam pertempurannya. Menghadapi puluhan ribu pasukan dari dunia Taizu, Saiyan tidak lagi menunjukkan rasa takutnya sama sekali. Dan dia sepertinya tidak memiliki niat untuk meminta bantuan siapapun. Dan seolah-olah Saiyan ini akan menghadapi orang-orang dari dunia Taizu satu versus pribadi. Dia bahkan tidak melihat ke arah pasukan orang-orang istana dewa berburu sedikit pun. Dan sepertinya Saiyan berencana untuk melawan ribuan pasukan ini dengan kekuatannya sendiri. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin melawan 10.000 pasukan dari dunia Taizu itu sendirian? Mereka semuanya menggunakan kekuatan immortality. Namun sepertinya orang yang menggunakan armor dewa palsu itu juga bukanlah salah satu dari pasukan dunia Taizu. Namun, siapakah dia? Jika dilihat lebih dekat, bukankah wajahnya itu terlihat sama seperti pemimpin istana dewa berburu? Ucap dari para pasukan istana dewa berburu. Meskipun Saiyan terlihat sangatlah berani saat ini,
Bagi semua orang, ini lebih seperti keberanian yang konyol. Bagaimanapun, lawannya adalah puluhan ribu pasukan dari dunia Taizu. Masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan immortality mereka. Sepertinya dia adalah tuan pemimpin istana. Dia terlihat sama persis dengan tuan pemimpin istana. Apakah dia adalah klon dari pemimpin istana? Kemungkinan dia adalah klon dari tuan pemimpin istana sangatlah besar, ucap dari pasukan istana Dewa Berburu. Semua pasukan istana Dewa Berburu mengenali wajah Xiaoyan ini yang benar-benar mirip dengan Zhu Hao atau Xiao Zhu. Ya, meskipun pakaian dan gaya rambut mereka ini berbeda, namun tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Seolah-olah mereka ini memang sama persis. Dan kebanyakan orang-orang mengira bahwa Xiaoyan ini adalah salah satu klon dari Zhu Hao. Tuan pemimpin istana memang tidak terkalahkan. Tuan pemimpin istana akan menjadi orang pertama yang bisa menghancurkan orang-orang dari dunia Taizu kali ini, ucap dari para pasukan istana Dewa Berburu ini. Semua berteriak dengan sorak-sorai untuk menyemangati orang itu. Namun Xiaoyan terkejut dan melihat ke arah ratusan ribu pasukan istana Dewa Berburu. Tiba-tiba Xiaoyan pun berpikir kenapa mereka sekarang mendukung Xiaoyan. Bahkan Zhu Hao sendiri pun tidak menyangka semua pasukannya akan mendukung Xiaoyan. Momen ini pun membuat Zhu Hao merasa tidak senang. Dan pada saat ini dia merasa seolah-olah identitasnya telah diambil oleh Xiaoyan sepenuhnya. Namun Xiaoyan tidak mempedulikan suara-suara tersebut. Karena kini di pikiran Xiaoyan hanya memfokuskan kepada orang-orang dari dunia Taizu ini. Bagaimana caranya dia untuk bisa mengalahkan puluhan ribu pasukan dari dunia Taizu ini. Nyala api di tubuh Xiaoyan pun langsung menyebar. Dan sejauh mata memandang, nyala api di tubuh Xiaoyan ini menutupi seluruh udara yang ada di sana. Saat nyala api ini membumbung ke arah langit, tiba-tiba di beberapa titik ada beberapa bayangan besar yang muncul di belakang Xiaoyan. Bayangan besar tersebut adalah Zhu Ying, binatang iblis kuno, Su'er Kun. Mereka kini dianggap sebagai jenderal pasukan terkuat milik Xiaoyan. Binatang-binatang buas ini bisa dianggap sebagai jenderal dari pasukan Xiaoyan yang terkuat yang Xiaoyan miliki kali ini. Mereka tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan lalu perlahan melangkah maju. Dia melesat ke arah pasukan dari dunia Taizu. Tampaknya saat ini Xiaoyan telah mendapatkan momentumnya. Xing Hui pun lalu merasa sepertinya sudah bersiap dengan menggunakan armor dewa palsu yang menutupi wajahnya. Dan saat ini dia juga bersenjatakan dengan cukup lengkap. Saat dia melihat Xiaoyan melesat ke arahnya, dia pun segera melompat dengan sangat tegas. Aku tidak peduli siapapun kamu. Dan bagaimana kamu bisa mendapatkan armor dewa palsu itu? Yang jelas hari ini aku pasti akan bisa membunuhmu, ucap dari Xing Hui. 3 kristal merahnya bersinar terang. Dan ada kekuatan armor dewa palsu miliknya yang tidak jelas terlihat oleh mata tiba-tiba menyerang ke arah Xiaoyan. Xing Hui tidak takut sama sekali untuk menghadapi Xiaoyan ini. Begitu dia mengangkat lengannya, ada duri-duri tajam yang muncul di tinjunya. Dan ada aliran kekuatan immortality yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian mengembun menjadi tinju yang begitu mencengangkan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Mohon maaf karena gue kemarin libur 2 hari atau gimana gak ada skrip. Karena memang skripnya susah sekali ya guys ya. Mulai sekarang gue bakalan lebih teliti lagi untuk membuat konten. Karena gue juga merasa menyesal kalau gue bikin konten dengan asal-asalan gitu ya guys ya. Karena di luaran sana banyak sekali channel-channel BTTH ini yang mungkin membahas sama alur cerita ini tapi dengan ya mereka tidak terburu-buru gitu ya. Dan mereka memiliki view yang lumayan juga ya guys ya dibandingkan gua ya. Mungkin banyak sekali kekurangan dari gua sebelumnya ya. Mohon maaf sekali karena ya banyak sekali kekurangan dari gua dan semoga kalian sehat selalu juga. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi.
Mungkin hanya satu video dulu ya kali ini karena gue juga tidak memiliki waktu yang banyak. Karena gue juga kayaknya sepertinya ingin nge-remake alur cerita BTTH ini mulai dari episode 66. Dan mungkin gue akan menguploadnya di channel Forgotten Kid karena dimana banyak sekali view-viewnya ya yang telah membahas episode 66 ini, dimana ada epic moment di sana. Epic moment tentang siapa itu? Xiao Yitian atau dokter peri kecil. Ada side story juga di sana, dimana kebanyakan mungkin memang sangat mirip ya dengan alur cerita yang sebelumnya gue upload. Jadi dimana akhirnya gue menemukan satu fakta ketika gue baca ulang skrip dan novelnya dan gue pelajari dengan video gue, ternyata gue menemukan fakta kenapa sejak kapan tubuh racun si dokter peri kecil ini aktif. Dan nantikanlah video gue nanti ketika gue nge-remake alur cerita Battlefront The Heaven di episode 66 di channel gue sebelumnya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.